Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada pertemuan mata kuliah analisa kecelakaan kerja sesi pertama. Pada kesempatan ini Ibu akan sampaikan terkait dasar analisa kecelakaan kerja. Apa itu kecelakaan? Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan, tidak diinginkan, bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan bisa menimpa siapa saja. Jadi kecelakaan ini tidak bisa kita hindarkan ya, karena tidak ada rencana apapun. Nah, apakah kecelakaan ini bisa diramalkan? Bisa ya, misal bentuk kecelakaan itu terjatuh, tergelincir, terpukul, terbentur, terjepit, terkena aliran listrik, kemasukan benda, dan lain-lain. Nah, kecelakaan ini bisa kita prediksikan dengan melihat beberapa potensi atau risiko bahaya yang ada di sekitarnya. Nah, berikut bisa dilihat ini adalah tampilan piramida kecelakaan. Di piramida kecelakaan ini menggambarkan tentang perbandingan ya, perbandingan kondisi tidak aman dan kondisi tindakan tidak aman. Jadi dalam piramida kecelakaan ini ditampilkan perbandingan kecelakaan yang berdampak pada kematian itu ibaratnya satu ya. Satu. Sedangkan kecelakaan yang berdampak pada lost time injury, ya lost time injury atau LTI, ini adalah kecelakaan yang bisa menghilangkan waktu jam kerja. Artinya seorang itu setelah mengalami celaka, maka dia terus tidak bekerja atau izin karena sakit. Nah, ini disebut sebagai LTI. Ini mengalami 10 ya, 10 kejadian. Tadi yang kematian satu, yang cedera LTI, berdampak LTI ada 10. Kemudian yang berdampak pada property damage atau kerusakan pada bangunan itu 30, dan yang kecelakaan yang disebut sebagai kecelakaan ringan atau near miss atau hampir insiden ini ada 600 kejadian. Sementara kondisi atau potensi yang tidak aman atau tindakan yang tidak aman itu bisa sampai 20.000. Nah, seandainya kita bisa mengetahui, menganalisa awal adanya kondisi dan tindakan tidak aman ini sedini mungkin, maka kecelakaan ini bisa kita cegah. Karena dari piramida kecelakaan ini bisa dilihat bahwa yang terlihat ini seakan-akan gunung es ya. Yang terlihat seakan-akan kecelakaan itu kecil. Padahal di bawah-bawahnya ini besar ya, banyak kejadian atau banyak kasus. Dan dampaknya juga nanti kalau misalkan tidak segera dilakukan penanganan, itu bisa semakin buruk. Nah, selanjutnya mengapa bisa terjadi kecelakaan? Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan? Nah, menurut beberapa teori dari para ahli, salah satunya adalah dari teori Heinrich. Nah, ini penyebab kecelakaan itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor tindakan tidak aman atau TTA, ini sekitar kurang lebih 88%. Kemudian atau ini ya, unsafe kondisi, unsafe action, maaf. Unsafe action atau tindakan tidak aman. Nah, sebagai contoh adalah tidak menggunakan APD pada saat bekerja di area kerja, kemudian tidak mengikuti prosedur atau SOP yang ada, tidak mengikuti peraturan keselamatan kerja, kemudian bekerja sambil bergurau. Nah, ini merupakan tindakan tidak aman yang bisa menjadi faktor penyebab kecelakaan. Dan faktor kedua menurut teori Heinrich ini adalah kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman ini atau disebut sebagai KTA atau unsafe condition itu kurang lebih 10%.
Sebagai contoh, area lokasi kerja, lantai kerjanya licin atau berceceran oli. Nah, ini bisa menimbulkan celaka. Kemudian, tempat kerja berserakan barang-barang, pencahayaan yang kurang bagus, kondisi tempat kerja yang berdebu. Nah, ini merupakan faktor dari kondisi yang tidak aman. Dan yang ketiga adalah takdir atau nasib. Nah, ini sekitar 2%. Ini menurut teori Hendrik, takdir ini merupakan faktor penyebab kecelakaan yang tidak bisa dihindari. Kalau memang sudah takdirnya ya celaka ya. Kalau celaka ya celaka, nggak bisa dihindari lagi. Tetapi ini hanya 2%. Nah, 98%-nya berasal dari tindakan dan kondisi yang tidak aman. Maka dari dua faktor ini bisa kita cegah ya, harus bisa kita cegah dan bisa kita lakukan antisipasi. Nah, selanjutnya berdasarkan teori domino. Tadi berdasarkan teori Hendrich dan yang kedua berdasarkan teori domino. Dari teori domino di sini disebutkan ada kurang lebih beberapa faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama karena kurangnya pengawasan, yang kedua faktor pekerjaan dan faktor pribadi, yang ketiga kondisi dan tindakan tidak standar, yang keempat karena insiden, yang kelima karena cedera atau kerusakan, yang keenam karena biaya ya. Jadi karena adanya biaya yang lebih sehingga kebutuhan atau peralatannya tidak terpenuhi sehingga peralatan yang rusak tidak bisa diperbaiki sehingga menyebabkan insiden. Dari insiden muncul tindakan dan kondisi tidak yang aman, kemudian dari kondisi yang tidak aman dan tindakan tidak aman menjadikan faktor pekerjaan dan bisa mempengaruhi faktor pribadi. Selanjutnya tambah adanya pengawasan yang kurang. Nah, jadilah kecelakaan. Ini menurut teori Hendrich. Nah, seandainya semuanya ditegakkan, maka kecelakaan bisa dikendalikan. Jadi, bagaimana cara menegakkan untuk faktor-faktor penyebab kecelakaan ini? Yaitu dengan membuat program kerja yang sifatnya pada proses pengawasan atau yang bisa mengontrol kegiatan pengawasan, kemudian program kerja K3 yang sifatnya mendukung faktor pekerjaan dan faktor pribadi, kemudian program kerja yang bisa mendukung adanya pengendalian terhadap kondisi dan tindakan tidak aman, program kerja yang bisa mencegah adanya insiden, dan program kerja yang bisa mencegah adanya kerusakan dan bisa meminimalisir biaya atau bisa mengontrol adanya ini ya terkait biaya program K3, biaya untuk pemeliharaan. Nah, berkembangnya zaman, teori-teori terkait dengan penyebab atau faktor kecelakaan kerja itu banyak sekali ya. Mulai dari tahun 49 sampai 85. Nah, yang paling terkenal adalah Frankfurt, teori Frankfurt sama teori Hendrich tadi. Nah, ini logika terjadinya kecelakaan, adanya lack of control, ini pengendalian ya, ada penyebab dasar, penyebab lanjutan, kemudian ada kecelakaan. Nah, dampak dari kecelakaan di sini adalah kerugian. Ini berdasarkan teori domino. Nah, dari teori domino, ini teorinya Hendrich ya, tahun 1931. Ini faktor kecelakaan tadi bisa dipengaruhi juga karena enviro, person, hazard, accident, dan injury. Nah, untuk update-nya di teori domino tadi, diupdate oleh Frankfurt tahun 70, adanya lack of control, origin, symptom, kontak, dan loss. Nah, apa itu lack of control? Yaitu di sini adalah lack of control management, jadi pengawasan dari pihak manajemen yang kurang, kemudian penyebab dasar, penyebab lanjutan, kecelakaan, dan kerugian dari
kecelakaan dan kerugian dari bangunan. Nah, model penyebab kerugian ini berdasarkan model dari Feinberg sama German tahun 85. Ini karena adanya lemahnya kontrol berdampak pada ini ya, menyebabkan akibat kerugian. Ini disebabkan lemahnya kontrol ini disebabkan dipengaruhi oleh program yang tidak sesuai dengan standar dan tidak sesuai dengan kepatuhan pelaksanaan. Kemudian penyebab dasar ini diantaranya ada faktor perseorangan dan faktor pekerjaan. Kemudian faktor lanjutan bisa berasal dari perbuatan yang tidak aman dan kondisi tidak aman. Kemudian insiden itu bisa karena adanya kontak dengan energi atau bahan dan zat berbahaya. Kemudian untuk yang kerugian di sini ada manusia, peralatan, dan material serta lingkungan. Nah, dari sebuah kejadian kecelakaan itu seperti ibaratnya gunung es, sama kayak tadi ya yang piramida tadi, teori piramida. Jadi ini ibaratnya gunung dalam palung ya, di sini ada palung. Nah, ini kan kecil ya, gunungnya kecil, tapi kalau dibalik di dalam lautan ini ada gunung yang besar. Nah, sama halnya dari kecelakaan. Kecelakaan itu kelihatannya kecil, tapi dampak buntut ke belakangnya itu sangat besar kerugiannya kalau misalkan dihitung secara materi. Sebagai contoh, ngasih tunjangan ke keluarga yang kecelakaan, ngasih asuransi kepada pihak yang celaka, kemudian pihak yang celaka sudah tidak bekerja, dan lain sebagainya. Itu biaya yang berbuntut panjang dan besar. Dan itu diibaratkan seperti teori gunung es. Nah, ini contoh kerusakan atau gangguan yang berdampak yang merupakan dampak dari kecelakaan. Itu meliputi dampaknya bisa kerusakan gangguan, kerusakan peralatan dan perkakas, kerusakan produk dan material, terlambat dan gangguan produksi, biaya legal hukum, pengeluaran biaya dan penyediaan fasilitas dan peralatan gawat darurat, serta sewa peralatan dan waktu yang digunakan untuk penyelidikan itu juga besar ya. Harus membutuhkan waktu untuk kegiatan insiden investigasinya. Nah, selanjutnya tugas Anda pertama adalah carilah data statistik kecelakaan di darat, udara, air yang ada di Indonesia maksimal 5 tahun terakhir. Tulis satu kronologis kejadian kecelakaan yang pernah terjadi di tempat kerja Anda atau yang pernah Anda alami ya. Misalkan Anda belum pernah bekerja ya, ceritakan kecelakaan yang pernah Anda alami atau mencari literatur lain kecelakaan di suatu perusahaan ya, atau di suatu tempat bisa Anda tulis kronologisnya di sini. Kan banyak ya literatur terkait dengan kecelakaan kerja, silahkan bisa dicari. Misalkan kejadian kebakaran di Pertamina tahun kemarin tuh. Nah, itu bisa disampaikan di sini. Kemudian jelaskan teori tentang domino. Silahkan pilih salah satu ya dari teori yang ada. Di sini ada Gordon, Haddon, Frankfurt, kemudian ada Wigglesworth, Pitt and Loftus, Peterson, Johnson, Bird and German. Nah, ini silahkan ditulis, jelaskan, nanti dikerjakan dalam bentuk Word, ya jawabannya di dalam bentuk Word, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Oke, terima kasih. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat.